Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita hari ini dalam pelajaran mekanika fluida. Kita ketahui bahwa mekanika fluida itu ilmu yang mempelajari perilaku zat cair maupun zat gas, baik dalam keadaan diam maupun dinamis ya, atau bergerak, serta akibat interaksi dengan dinding batasnya atau gamma lainnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari sifat-sifat zat cair dan hubungan dengan hukum Stokes. Oke, kita mulai aja ya. Nah, sifat-sifat zat cair, semua fluida nyata, gas, dan zat cair itu memiliki sifat-sifat khusus yang dapat kita ketahui. Antara lain, satu, rapat massa atau kerapatan massa, atau juga yang disebut dengan density, ya, biasa disimbolkan dengan Rho. Kemudian ada kekentalan, viscosity atau viskositas. Nah, kemudian ada lagi kemampatan atau compressibility. Kemudian ada tegangan permukaan, surface tension. Kemudian ada kapilaritas atau capillarity. Hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai kerapatan massa dan kekentalan dari sifat-sifat zat cair. Karena ini nanti untuk kekentalan akan berhubungan dengan hukum Stokes ya. Rapat massa atau density. Rapat massa itu disimbolkan dengan Rho. Adalah ukuran konsentrasi massa zat cair dan dinyatakan dalam bentuk massa atau M per satuan volume ya. Nah, biasanya dirumuskan Rho sama dengan M per V, massa per volume ya, massa per volume, di mana massa itu satuannya adalah dalam SI, kilogram, dan volume dalam meter kubik. Nah, kemudian kerapatan massa air atau Rho air pada suhu 4 derajat Celcius dan pada tekanan atmosfer, Rho atmosfer itu adalah 1000 kg per meter kubik. Ini yang biasa kita gunakan untuk Rho air untuk suhu 4 derajat Celcius. Nah, selain ada yang disebut dengan rapat massa, ini juga ada hubungannya dengan berat jenis, di mana berat jenis adalah berat benda per satuan volume pada temperatur dan tekanan tertentu. Dan berat suatu benda adalah hasil kali antara rapat massa dan percepatan gravitasi. Nah, di sini yang menjadi ada hubungan antara berat jenis dan kerapatan massa, di mana dirumuskan bahwa berat jenis adalah Rho dikali G, atau tadi yang disebutkan rapat massa dikali dengan percepatan gravitasi. Rapat relatif, ada lagi yang disebut dengan rapat relatif. Jadi ada rapat massa, ada berat jenis, ada rapat relatif atau yang disimbolkan dengan S. Nah, ini adalah perbandingan antara rapat massa suatu zat atau Rho dan rapat massa air. Jadi perbandingan antara rapat massa zat terhadap rapat massa air, atau perbandingan antara berat jenis suatu zat dan berat jenis air. Jadi ada dua tuh rapat relatif ini, apakah nanti akan menggunakan Rho atau berat jenisnya atau gamma. Nah, kalau dia Rho, maka rumusnya adalah S sama dengan Rho zat cair atau zat apapun ya dibagi dengan Rho air. Atau kalau dihubungkan dengan berat jenis, maka S adalah atau sama dengan berat jenis zat dibagi berat jenis air. Oke, sampai sini paham ya. Jadi sudah ada dapat kita hubungan antara rapat massa tadi. Jadi ada satu rapat massa yang dilambangkan dengan Rho yang dirumuskan dengan massa per volume. Kemudian ada berat jenis atau gamma, di mana gamma adalah Rho dikali gravitasi atau rapat massa dikali percepatan gravitasi. Kemudian ada rapat relatif, di mana hubungan antara Rho zat dengan Rho air, atau gamma zat dibagi dengan gamma air. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Jika 1 liter minyak mempunyai berat W sama dengan 0,7 kgf,
hitung berat jenis, rapat massa, dan rapat relatif minyak tersebut. Nah, sekarang kita bisa mengetahui dari soal ini, yaitu ya kita tulis saja ya, diketahui. Yang diketahui pertama 1 liter minyak. Berarti ada volume sama dengan 1 liter. Ya, 1 liter. Dimana 1 liter itu sama dengan, kalau dijadikan meter kubik itu 10 pangkat min 3 ya, atau 1/1000 dari meter kubik. Kemudian apalagi yang diketahui, berat ya, berat W sama dengan 0,7 kgf, kilogram force ya. Nah, untuk menyelesaikannya kita harus mengetahui apa sih yang ditanyakan. Yang ditanyakan di sini adalah yang pertama berat jenis dari minyak ya, ini minyak tersebut berarti gamma minyak. Kemudian rapat massa berarti rho dari minyak, kita tulis saja M ya, minyak. Kemudian rapat relatif atau S. Nah, ini yang ditanyakan. Nah, bagaimana untuk cara menyelesaikannya? Maka kita harus memasukkan ke rumus masing-masing. Berat jenis itu bisa juga dirumuskan berat jenis sama dengan W per V ya, W per V atau berat dibagi volume, dimana sudah diketahui bahwa beratnya adalah 0,7 kgf tadi ya, dibagi dengan volumenya 10 pangkat min 3 atau 0,001, sehingga kalau dibagikan hasilnya adalah 700 kgf per meter kubik, kilogram force per meter kubik. Itu adalah hasil dari perhitungan untuk berat jenis dari soal yang ada. Kemudian rapat massa. Rapat massa tadi kan sudah dibahas bahwa berat jenis sama dengan ya. Ini kalau kita tuliskan kembali rumusnya, berat jenis itu sama dengan rho dikali G. Sehingga kalau yang ditanyakan adalah rho-nya, maka bisa dituliskan rumusnya. Ini kalau dipindah ke sini ya, melewati sama dengan, maka rho dibagi G. Ya, rho dibagi G. Maka dapatlah rumus yang kedua ini. Rapat massa rho sama dengan gamma dibagi G. Jadi sama dengan tadi berat jenisnya sudah didapat 700 kg force per meter kubik dibagi dengan percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi yang kita ketahui adalah 9,81 meter per detik kuadrat. Sehingga kalau dihitung 700 dibagi 9,81, maka hasilnya adalah 71,36 kgf d kuadrat per meter pangkat 4. D di sini adalah detik. Jadi bisa juga dituliskan kgf s kuadrat per meter pangkat 4. Oke, itu rapat massanya. Nah, kemudian yang terakhir yang dicari adalah rapat relatif minyak tersebut. Rapat relatif rumusnya kita bisa menggunakan rho, juga bisa menggunakan gamma atau berat jenis. Nah, yang di sini kita selesaikan aja menggunakan berat jenis. Berat jenis atau rho dari minyak adalah 700 kg force per meter kubik. Sementara perbandingan rapat relatif ini adalah antara berat jenis zat terhadap berat jenis air. Nah, sehingga kalau dituliskan S sama dengan rho minyak dibagi rho air atau sama dengan 700 dibagi 1000. Sehingga hasilnya adalah 0,7 ya, perbandingannya adalah 0,7. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Jika 1 liter minyak mempunyai berat
7,02 Newton, hitung berat jenis, rapat massa, dan rapat relatif minyak tersebut. Sehingga kalau kita tuliskan yang diketahui di sini adalah 1 liter minyak ya, seperti yang tadi. Berarti volume minyak sudah diketahui, itu sama dengan 1 liter, dimana 1 liter tadi adalah 1/1000 atau 0,001 kubik ya, atau 10⁻³ kubik. Kemudian mempunyai berat ya, W sama dengan 7,02 Newton. Nah ini karena soalnya persis sekali ya, saya pikir Anda sudah bisa meraba-raba untuk bagaimana cara menyelesaikannya, karena sama persis yang dihitung berat jenis ya, berat jenisnya, kemudian rho-nya, kemudian juga S-nya. Sehingga penyelesaiannya tinggal memasukkan rumus seperti yang contoh soal yang pertama tadi. Nah, yang pertama berat jenis yang dirumuskan yaitu W dibagi V atau berat dibagi volume, 7,02 dibagi 0,001 atau 10⁻³ dimana hasilnya adalah 7.020 ya, 7.020 Newton per meter kubik. Nah, yang kita ketahui bahwa 1 Newton adalah sama dengan 1 kg meter per detik kuadrat. Oke ya, ini kita bisa sederhanakan dari 1 Newton untuk mendapatkan dari satuan kilogram meter per detik kuadrat. Coba kita masukkan ke dalam berat jenis, maka satuannya bisa menjadi Newton per meter kubik, dimana 1 Newton itu kilogram, 1 kilogram meter per detik kuadrat dikali dengan 1 per meter kubik, sehingga ini bisa dicoret 1 ya nih. Jadi sehingga kilogram menjadi kilogram per meter kuadrat detik kuadrat ya. Kilogram per meter kuadrat detik kuadrat. Coba kita lanjutkan setelah dapat satuan baru dari Newton per meter kubik ini, maka untuk menyelesaikan untuk kerapatan massanya, kita bisa menggunakan satuan yang ini ya, kilogram per meter kuadrat detik kuadrat. 7.020 dibagi dengan 9,81, hasilnya adalah 715,6 kg per meter kubik. Coba kita buktikan dulu ya, betul tidak satuannya seperti itu. Tadi kita dapatkan kilogram per meter persegi detik persegi, sekarang dibagi dengan percepatan gravitasinya. Percepatan gravitasi itu adalah meter per detik kuadrat. Karena ini dibagi, berarti ini dibalik ya, dikali detik kuadrat per meter. Nah ini bisa dicoret detiknya dengan ini ya, ini dicoret, sehingga hasilnya menjadi kilogram per meter kubik. Ya, hati-hati dalam mengerjakan soal, diperhatikan betul untuk satuan-satuan yang ada. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan berat jenis, kerapatan massa, maka kita bisa menyelesaikan S. Nah, sekarang kerapatan massa atau rapat relatif yang digunakan di sini menggunakan
rho ya. Karena tadi saya bilang bahwa kita bisa menggunakan gamma, bisa juga menggunakan rho. Nah, yang di sini kita menggunakan rho. Rho zat dibagi dengan rho air, atau rho minyak dibagi dengan rho air, di mana rho dari minyak tadi didapat 715,6 kg per meter kubik, sementara rho air adalah 1000 kg per meter kubik, sehingga didapatkan kerapatan dari kedua zat tersebut adalah 0,7156. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya atau slide selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat khusus dari zat cair maupun zat gas, yaitu mengenai kekentalan atau viscosity. Nah, kekentalan atau sifat dari zat cair untuk melawan tegangan geser atau tau ya. Tegangan geser itu disimbolkan dengan tau pada waktu bergerak atau mengalir. Nah, jadi salah satu sifat khususnya juga ada zat cair maupun zat gas itu memiliki kekentalan, di mana kekentalan tadi sudah disampaikan bahwa adalah sifat dari zat cair untuk melawan tegangan geser pada waktu bergerak atau dia mengalir. Nah, kekentalan zat cair dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kekentalan dinamik atau Mu ya, sebutan simbol ini Mu, atau kekentalan absolut, dan ada juga yang disebut dengan kekentalan kinematis yang disimbolkan dengan lambang Nu ya. Kalau ini Mu, yang ini Nu. Nah, kalau dirumuskan itu Nu sama dengan Mu per rho atau kerapatan massa. Jadi kekentalan kinematis itu sama dengan kekentalan dinamik dibagi dengan kerapatan massa. Nah, selanjutnya kekentalan kinematik besarnya dipengaruhi oleh temperatur atau suhu yang dilambangkan dengan T. Pada temperatur yang tinggi, kekentalan kinematik zat cair akan relatif kecil dan dapat diabaikan. Nah, bisa juga dirumuskan antara hubungan kekentalan kinematis dengan temperatur. Nu sama dengan 40 dikali 10 pangkat min 6 dibagi 20 ditambah T atau suhu. Kita lanjutkan. Contoh, hitung kekentalan kinematik zat cair yang mempunyai rapat relatif 0,95 dan kekentalan dinamiknya 0,0011 Newton detik per meter persegi ya. Jadi yang jadi pertanyaan adalah kekentalan kinematiknya. Dari sini kita tulis saja dulu yang diketahui seperti biasa. Yang diketahui di sini adalah rapat relatif. Ingat ya, rapat relatif itu rumusnya adalah S. Rapat relatifnya 0,95 ya, 0,95. Kemudian ada kekentalan dinamik ya, kekentalan dinamik yaitu dilambangkan dengan Mu ya, Mu 0,0011 Newton detik per meter persegi. Kemudian yang ditanyakan adalah Nu-nya ya, yang ditanyakan adalah Nu-nya. Ingat, ini kan rumus ini ada hubungannya dengan Nu per rho. Nah, ada rapat massa di sini. Rapat massa bisa didapat dari kerapatan ya, di mana kerapatan rumusnya tadi ya, rumusnya kerapatan itu S sama dengan rho, maka kita harus menggunakan rho karena kan ada hubungannya dengan rho atau kerapatan. Rho zat per rho air, sehingga untuk mendapatkan rho zatnya itu sama dengan S dikali
Rho air. Rho air itu bisa dituliskan dengan 1000 kg per meter kubik ya. Nah, kemudian tinggal kita selesaikan untuk mendapatkan NU. Jadi kita masuk ke slide-nya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, S sama dengan Rho zat cair dibagi Rho air. Maka Rho zat itu sama dengan S dikali Rho air, berarti 0,95 dikali 1000 karena Rho air adalah 1000, sehingga didapat 950 kg per meter kubik. Sehingga kalau sudah diketahui seperti ini, maka tinggal menghitung dari NU-nya. NU sama dengan MU dibagi Rho. NU-nya tadi sudah didapat bahwa nilainya adalah 0,0011 atau 0,0011 dibagi dengan 950 kg per meter kubik. Nah, satuannya harus dirubah dulu nih dari yang Newton tadi menjadi kilogram meter per detik kuadrat ya, kilogram per meter detik kuadrat. Ini kalau kita susun lagi nih ya untuk satuannya, ini tadi Newton itu sama dengan kilogram meter per detik kuadrat dikali dengan detik per meter persegi, sehingga ini bisa dicoret-coret, tinggal satu di sini ya, ini juga dicoret-coret, di bawahnya juga tinggal detik saja, sehingga bisa dituliskan kilogram per meter detik ya, kilogram per meter detik. Kemudian dibagi dengan meter kubik per kilogram, sehingga kilogramnya dicoret, M-nya sisa 2 ya, sisa 2 ini dicoret sisa 2, kemudian tinggal detiknya, sehingga dapatnya adalah meter kuadrat per detik ya. Kembali satuannya ke sini. Nah, viscosity atau viskositas tadi kan sudah tadi disampaikan pengertiannya. Ada juga pengertian lain mengenai viskositas ini. Viskositas merupakan ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Semakin besar viskositas fluida, maka semakin sulit suatu fluida untuk mengalir. Ya, karena ini viskositas itu adalah kekentalan. Kita ketahui bahwa semakin kental ya kan semakin akan sulit mengalir. Dan juga menunjukkan semakin sulit suatu benda bergerak di dalam fluida tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya ada susu dimasukkan ke dalam air, kalau dimasukkan semakin kental susu tersebut, maka juga dia akan semakin sulit bergerak di dalam air tawar tersebut. Nah, kemudian ada juga lagi di dalam zat cair, viskositas dihasilkan oleh gaya kohesif ya, gaya tarik menarik antara molekul yang sama antara molekul zat cair. Nah, kita lanjutkan. Nilai viskositas setiap fluida berbeda menurut jenis material tempat fluida tersebut mengalir. Tingkat kekentalan suatu fluida juga dipengaruhi oleh suhu yang tadi sudah disampaikan juga di depan. Semakin tinggi suhu zat cair, semakin kental zat cair tersebut. Ya, semakin tinggi suhu zat cair, semakin kental zat cair tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas. Yang pertama, fluida yang digunakan, minyak misalnya, susu, oli, kan berbeda-beda tuh kekentalannya. Kemudian luas penampang, nah, A-nya ya, luas penampang dari benda tersebut apabila dihubungkan dengan
fluida lainnya. Kemudian objek yang digunakan, ya misalnya mau di gelas, mau di alam terbuka, itu objek yang digunakan atau dimensi yang digunakan. Kemudian temperatur sedikit mempengaruhi kekentalan dari fluida. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas. Koefisien viskositas. Satuan SI untuk koefisien viskositas adalah Newton detik per meter persegi, atau bisa dikatakan pas ya, Pascal sekon. Benda yang bergerak dalam fluida kental mengalami gaya gesek yang besarnya dinyatakan dalam persamaan F sama dengan H dikali A dikali V dibagi L, di mana H adalah koefisien viskositas yang tadi satuannya adalah Newton sekon per meter persegi. Kemudian F adalah gaya. Kemudian L itu adalah jaraknya. A adalah luas permukaan. Kemudian V adalah lajunya. Koefisien viskositas fluida dihitung dengan persamaan eta, ya ini adalah simbol eta. Eta sama dengan 2/9 dikali R kuadrat dikali G dibagi V dikali Rho kurang dengan Rho, itu adalah massa jenis bola kilogram per meter kubik. Kemudian Rho aksen adalah massa jenis fluidanya. Contoh nilai viskositas. Berikut ini adalah nilai viskositas beberapa fluida tertentu berdasarkan eksperimen. Hidrogen misalnya ya, itu nilai viskositasnya 9 Newton sekon per meter persegi. Udara 19, ether 230, metanol 590, air 0 derajat Celcius 1010, air dalam 100 derajat Celcius menjadi 300 Newton sekon per meter persegi untuk viskositasnya. Air raksa 1590. Kemudian minyak motor bisa dituliskan 40.000 Newton sekon per meter persegi. Ya, ini berdasarkan hasil eksperimen atau percobaan-percobaan yang dilakukan. Hubungan viskositas ini erat hubungannya dengan hukum Stokes ya, atau sering juga familiar di dalam buku-buku mekanika fluida dengan Napier-Stokes ya. Jadi selain hukum-hukum lain mengenai fluida itu seperti Archimedes, Bernoulli, hukum Newton, yang populer juga ada namanya hukum Stokes. Nah, hukum Stokes sendiri berbunyi seperti ini. Bila sebuah bola bergerak dalam suatu fluida yang diam, maka terhadap bola itu akan bekerja gaya gesek dalam bentuk gaya gesekan yang arahnya berlawanan dengan arah gerak bola tersebut. Tetapi dalam hukum Stokes ini berlaku syarat-syarat seperti 1. Ruang tempat fluida harus terbatas. Tidak ada turbulensi, gerak bergejolak tidak teratur yang merupakan ciri gerak zat yang mengalir di dalam fluida. Jadi tidak ada turbulensi di dalam fluida tersebut. Ya, jadi keadaan air yang memang dia laminer atau bergerak lambat. Ya. Nah, atau yang itu disampaikan yang ketiga itu kecepatan V tidak besar sehingga aliran masih linier. Kalau turbulensi kan itu seperti yang contoh diperlihatkan pada gambar. Itu contoh turbulensi. Hukum Stokes ini juga nanti akan Anda dapat dalam perhitungan-perhitungan seperti sedimen melayang, sedimen deadlock atau angkutan sedimen dasar ya. Kemudian waste load
sedimen melayang. Nah, itu semua nanti hubungannya dengan hukum Stokes ini. Dan juga nanti juga bisa dihubungkan dengan hukum-hukum yang lain seperti hukum Archimedes ya tentang mengapung ya. Kemudian hukum Bernoulli ya, perbedaan tinggi atau kedalaman ya dari suatu air. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, persamaan hukum Stokes ini itu seperti yang digambarkan di sini atau yang disampaikan di sini, gaya gesek terhadap bola yang bergerak di dalam fluida diam disebut dengan gaya Stokes ya. Kemudian gaya gesek Stokes ini dirumuskan dengan rumus Fs sama dengan 6V R eta, di mana Fs adalah gaya gesekan Stokes ya. Gaya gesekan Stokes. Nah, untuk mendapatkan gaya gesekan Stokes ini, parameter yang bekerja adalah terhadap gaya gesekan tersebut. Yang pertama yaitu mu, koefisien viskositas. Kemudian R, jari-jari bola. V adalah kecepatan relatif bola terhadap fluida. Nah, kemudian setelah tadi terjadi gaya gesek, sebenarnya juga ada kecepatan terminal namanya. Apa itu kecepatan terminal? Jika sebuah kelereng dijatuhkan ke dalam seember air, ini dicontohkan dengan kehidupan kita yang sehari-hari ya. Posisi awal jatuh sudah di dalam air. Jika sebuah kelereng dijatuhkan ke dalam seember air, kecepatan kelereng tersebut di dalam fluida akan semakin membesar sampai mencapai kecepatan maksimal yang nilainya tetap. Kecepatan inilah yang disebut dengan kecepatan terminal. Nah, gaya yang berlaku pada kecepatan terminal itu ini dihubungkan terhadap 3 gaya yang bekerja. Yang pertama, gaya berat. Berarti kan berat dari benda tersebut yang memasuki air atau fluida. Yang dirumuskan adalah W sama dengan M dikali G. Arahnya ke bawah ya. Nanti Anda juga belajar gaya Archimedes, juga nanti ada hubungannya dengan gaya berat ini. Gaya tekan ke atas. Nah, ini hukumnya Archimedes ya, gaya Archimedes, di mana rumusnya adalah Fa sama dengan Rho GH, kerapatan dikali gravitasi dikali kedalaman. Kemudian gaya yang ketiga adalah gaya hambatan oleh fluida atau tadi yang disebut dengan gaya Stokes, yang dirumuskan dengan Fs sama dengan 6V eta R dikali V. Gaya berat bola berarah vertikal ke bawah. Gaya Archimedes berarah vertikal ke atas. Gaya Stokes berarah vertikal ke atas karena dia berlawanan arah terhadap benda yang dijatuhkan ya. Jadi kalau bendanya dijatuhkan ke bawah maka berarah vertikal ke atas untuk gaya Stokesnya. Persamaan untuk kecepatan terminal ini, kecepatan terminal dirumuskan dengan persamaan Vt sama dengan G Vb dikali Rho B dikurang Rho F dibagi 6V eta R untuk benda yang berbentuk bola dengan jari-jari itu adalah R. Maka volume benda, nah untuk benda yang berbentuk bola ya dengan jari-jari R, maka volume dari Vb, ini Vb ini volumenya itu dirumuskan dengan 4/3 VR pangkat 3. Sehingga kalau dia dimasukkan lagi ke dalam rumus Vt tadi dengan merubah Vb ini terhadap volume yang berbentuk bola, maka rumusnya kembali ke rumus yang tadi disampaikan sebelumnya. Ini adalah penjelasan kenapa rumus Vt tadi itu sama dengan 2/9 R kuadrat G dibagi eta dikali Rho B dikurang Rho F. Karena waktu memasukkan 4/3 ini itu dibagi dengan 6 ya, atau
dikali dengan 1/6, maka dia adalah 4/18. 4/18 apabila sama-sama dibagi 2, maka mendapatkan nilai 2/9. Coba kita bahas satu-satu. VB itu adalah volume benda. VT itu adalah kecepatan terminal, meter per detik. Kalau yang VB adalah meter kubik. Kemudian R, jari-jari bola, yang satuannya adalah meter. G adalah percepatan gravitasi. Eta atau kopian viskositas, satuannya adalah kilogram meter -1 S -1 atau kilogram meter detik ya. Kemudian rho B itu adalah massa jenis benda ya. Dalam hal ini karena bola yang dimasukkan, jadi massa jenis bola ya itu satuannya kilogram per meter kubik. Kemudian rho F adalah massa jenis fluida yang dimasuki oleh benda tersebut. Nah, ini kita akan mencontohkan dari penjelasan tentang viskositas yang panjang sekali yang dihubungkan dengan gaya hukum Stokes atau gaya Stokes ya. Misalnya nih, sebuah kelereng dengan jari-jari 0,5 cm jatuh ke dalam bak berisi oli yang memiliki koefisien viskositas 110 dikali 10⁻³ ns per meter persegi. Pertanyaannya, tentukan besar gaya gesek yang dialami kelereng tersebut ya jika bergerak dengan kelajuan atau kecepatannya itu 5 meter per detik. Yuk kita mulai dengan yang bisa kita ketahui dari penjelasan ini. R-nya atau jari-jarinya sudah diketahui 0,5 cm. Ingat, harus dirubah menjadi satuan meter. Sehingga kalau 0,5 cm dinaikkan menjadi meter, maka dia harus dibagi 100 ya. Sehingga yang 0,5 ini sudah pangkat 10-nya itu adalah -1 menjadi -3. 5 kali 10⁻³ meter atau 0,005. Kemudian etanya itu 110 dikali 10⁻³ ns per meter kuadrat ya. Kemudian ada kecepatan dari kelereng tersebut bergerak di dalam air itu dengan 5 meter per detik. Dari sini yang ditanyakan adalah tentukan gaya gesek. Nah, karena gaya gesek, maka yang ditanyakan adalah gaya dari Stokes ya, atau hukum Stokes tadi. Yang mana kita ketahui rumusnya adalah 6VR eta dikali V. Kemudian jika dimasukkan semua yang sudah diketahui, 6 sudah. V adalah 3,14 ya, karena ini lingkaran atau bola. Kemudian R-nya, jari-jarinya adalah 5 kali 10⁻³ dikali dengan etanya 110 kali 10⁻³ dikali 5 kecepatannya. Sehingga kalau semuanya sudah dikalikan, hasilnya adalah 51.810 kali 10⁻⁻⁶. Ini karena langsung dikalikan nih, 10 kali ⁻³ dikali 10⁻³, maka kalau dia pangkat dikali pangkat, maka menjadi penambahan. -3 ditambah -3 itu sama dengan -6. Nah, kemudian bisa disederhanakan lagi minusnya supaya lebih enak dilihat. Itu bisa dituliskan menjadi 51,81 kali 10⁻³ Newton. Kemudian, nah ini contoh soal
hubungan tadi tentang kecepatan terminal. Pada saat turun hujan yang sangat deras, jari-jari tetes air hujan yang jatuh di udara adalah 0,1 mm. Jika massa jenis udara, nah berarti ini ada rho udara, itu sama dengan 1,29 kg per meter kubik. Dan koefisien viskositas udara itu adalah 1,8 kali 10 pangkat 5 kg per meter sekon. Kemudian hitung kecepatan terminal tetes hujan tersebut. Ini kecepatan terminalnya dihitung. Maka yang dari soal ini bisa diketahui adalah R 0,1 mm dibagi lagi dengan 1000, maka dia menjadi 10 pangkat min 4 atau 0,0001 meter. Kemudian tadi rho udara atau rho bendanya tadi itu adalah 1000 kg per meter kubik, karena ini rho-nya air ya, rho-nya air itu 1000 kg per meter kubik. Kemudian ada rho F atau rho dari massa jenis udaranya 1,29 kg per meter kubik. Kemudian etanya 1,8 kali 10 pangkat 5 kg per meter sekon. Yang ditanyakan adalah kecepatan terminalnya, Vt-nya, kecepatan terminalnya. Nah, setelah diketahui seperti ini, maka jawabannya bisa dengan mudah karena rumusnya sudah kita dapatkan tadi. 2R kuadrat G dikali rho B dikurang rho F dibagi 9 eta. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. 2 sudah langsung dimasukkan. Jari-jarinya 1,10 pangkat min 4 dikuadratkan. Ingat ini ada kuadrat ya, dikuadratkan. G-nya 9,81 atau 9,8 bisa tulis di sini. Nah, kemudian rho B-nya itu adalah rho bendanya itu 1000 dikurang 1,29. Jadi yang menjadi bendanya adalah air ya, karena memasuki udara. Yang dihitung 1000 dikurang 1,29. Kemudian dibagi 9 kali etanya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya adalah Vt-nya atau kecepatan terminal dari tetes hujan tersebut adalah 1,2 meter per detik. Contoh lagi, sebuah kelereng berdiameter 1 cm dijatuhkan secara bebas dalam oli yang massa jenisnya adalah 0,8 kg per cm kubik. Jika koefisien kekentalan oli 0,03 Pascal sekon, massa jenis kelereng itu adalah 2,6 gram per cm kubik dan percepatan gravitasinya ditentukan adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kalau tidak ditentukan, maka yang Anda gunakan adalah 9,81. Pertanyaannya, berapakah kecepatan terbesar yang dicapai kelereng? Nah, sekarang kita masukkan yang diketahui. Yang diketahui adalah D-nya sama dengan 1 cm. Karena rumus ini berdasarkan jari-jarinya, maka harus dirubah menjadi jari-jari. Diameter adalah 2 kali jari-jari, sehingga jari-jari adalah setengah dari diameter. Nah, kemudian kita robah lagi, karena jari-jarinya menggunakan sentimeter, maka kita robah menjadi meter sesuai satuan yang diinginkan dalam perhitungan. Sehingga 0,5 cm itu sama dengan 0,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Atau bisa juga ditulis 5 kali 10 pangkat min 3 ya. Nah, kemudian rho F-nya sama dengan 0,8 gram per cm kubik.
Kemudian rho bendanya sama dengan 2,6 gram per cm kubik. Etanya atau koefisien dari kekentalannya, viskositasnya itu 0,03 Pascal sekon. Kemudian gaya gravitasinya sudah ditentukan untuk percepatannya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah Vt-nya. Maka tinggal dimasukkan rumusnya Vt. Vt tadi rumusnya adalah 2R kuadrat G dikali rho B dikurang rho F dibagi 9 eta. Nah, kemudian dimasukkan 2 dikali 0,5 kali 10 pangkat min 2 dikali gravitasinya 10 dikali 2,6 dikurang 0,8 rho B dikurang rho F dibagi 9 dikali dengan etanya 0,0. Hasilnya adalah 59,25 kali 10 pangkat 2. Ini dua contoh perhitungan kecepatan terminal dan tadi satu mengenai gaya gesek atau gaya dari Stokes. Oke, karena materinya sudah, contoh soalnya sudah, maka sebaiknya Anda juga belajar untuk menyelesaikan latihan yang saya berikan. Karena contoh-contoh yang tadi disampaikan sudah semua dikupas sesuai dengan rumus yang berlaku pada soal tersebut. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal kehilapan dalam berbicara atau menyampaikan dari awal hingga akhir ini. Saya mohon maaf. Terima kasih, bertemu lagi nanti dalam materi-materi yang lain atau yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum